Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bersyukur kita pada siang ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah penuh berkah. Kumpul karena Al-Quran, dikumpulkan dengan kuah Al-Quran. Semoga perkumpulan ini yang mengantarkan kita kelak dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang terbaiknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tak tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya, dan yang tentu semoga nama kita berada dalam deretan umatnya yang kelak paling berbahagia dengan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman para penghafal Al-Quran, tak lupa yang kami hormati kedua orang tua dari saudari kita yang sudah tasbih beserta keluarganya, juga para muhafiz dan muhafidah, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Saya bersyukur dan ahlan wa sahlan pada keluarga. Semoga kehadirannya menambah keberkahan dan hafalan Quran dari Ananda siapa? Mutia. Ya. Dari Ananda Mutia menambah keberkahan untuk keluarga, Amin. untuk masyarakat dan juga untuk bangsa kita. Amin. Tidak ada perjuangan yang paling besar dan diapresiasi oleh Allah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Wajahidhum, dan berjihadlah kalian bihi dengannya, dengan Al-Quran, jihadan kabira, jihadnya yang ekstra, yang besar. Jadi tidak mungkin kita akan memperoleh bagian yang banyak dari Al-Quran kalau dengan semangat yang kecil. Jihadnya jihadan kabira. Jihad itu sendiri bukan fa'ala, bukan amila. Kalau fa'ala itu hanya berbuat, amila itu hanya melakukan, ya, beramal, standar, ya. Tapi kalimat jihad itu beramal yang lebih serius lagi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan, tetapi melakukan dengan kesungguhan, terorganisir, ya, dalam istilah terstruktur, organisir dan masif. Artinya betul-betul teragendakan. Jadi untuk jangankan untuk menerapkan Al-Qurannya, untuk belajar menghafal itu pun harus jelas targetnya. Jadi kalau berapa target kita hari ini menghafal, ya sedapatnya aja. Itu nggak mungkin. Al-Quran tidak mau didatangin dengan seadanya, apa adanya, semaunya, tetapi harus betul-betul teragendakan. Hari ini target saya 10 halaman, besok target saya 10 juz. Jadi jelas. Dan kita akan mengejar target itu sesuai dengan waktu yang tersedia. Antara belajar dengan ujian itu beda. Kalau waktu kita ujian, ya, waktu yang 60 menit itu nggak bisa kita tahu. Kalau sudah 60 menit, udah selesai.
walaupun yang kita isi cuma 10 halaman, 10 soal. Artinya di situ kita tidak hanya mengejar atau saling kejar dengan waktu, tetapi juga dengan target. Jadi kalau target 10 halaman, ada 5 halakoh terbaik, antum cek di situ halakoh terbaiknya di halakoh keberapa, halakoh paling potensial. Karena dari 5 halakoh yang ada, itu ada 1 atau 2 halakoh yang istimewa. Karena kapasitas kemampuan hafalan kita itu sangat didukung oleh kondisi. Tidak mungkin hafalan kita pada isya itu lebih cepat dari hafalan kita pada subuh atau sebelum subuh. Ya. Ini harus pintar kita memanfaatkan tidak hanya waktu tapi potensi dan kondisi. Jadi kalau dalam istilah ilmu naik kendaraan itu harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita kurangi. Jangan sampai ada polisi tidur baru digas, jatuh. Giliran belokan digas aja. Kapan kita harus kencang? Dan mohon doanya, saya jadi teringat ada beberapa orang yang mau ke sini, sekitar 5 atau 6 orang. Mudah rekomendasi. Qadarullah apa namanya? Perahu taksi, kapal taksi namanya. Ya. Dari perjalanan Sumeneb pulau kecil ke pulau besarnya terhantam badai dan ada 2 orang yang meninggal. Ya. Dan teman-teman itu ada di situ, yang 2 orang belum ketahuan hari kemarin. Ya, kita doakan semoga teman-teman ya, mereka dalam perjalanan menuju ke sini. Mau bulan kemarin tapi qadarullah badainya tinggi terus. Ya. Dan kemarin, masya Allah itu badai udah diprediksi sih udah turun tapi masya Allah masih ada. Ya, kita doakan semoga mereka selamat sampai di sini. Ya. Dan jadi saya tanya kesalahannya apa? Jadi ketika badai besar, dia digas dengan kencang, akhirnya terbalik. Nah ini juga pelajaran hidup. Bagaimana kita menghafal harus jangan gini. Pokoknya 5 halakoh berarti 1 halakoh 2 halaman. Tidak begitu. Kalau mau nyampainya 20 halaman berarti 1 halaman 4 halaman. Tidak begitu teorinya. Teorinya antum harus memanfaatkan maksimal full halakoh yang terbaik untuk antum menghafal. Antum maksimalkan di sini. Halakoh yang memang kurang kondusif untuk menghafal, antum manfaatkan hanya untuk tilawah, hanya untuk murajaah. Dan yang pertama antum sampaikan jangan hafalan baru. Ketika antum bangun tidur, baik halakohnya dimulai sebelum subuh ataupun habis subuh, pokoknya pertama antum sampaikan jangan hafalan baru. Sampaikan hafalan yang memang kemarin mungkin sudah antum hafal atau sebelumnya. Jadi kalau istilah makan itu kan ada pemanasan dulu, ya. Tidak langsung yang baru, nanti kaget, ya. Berat. Itu proses untuk menghafal antum sambil pahami. Jadi ketika hari Jumat antum dapat kesempatan untuk memegang HP, jadi manfaatkanlah untuk mencas semangat antum dengan pola menghafalnya seperti apa, bagaimana memanfaatkan waktu dan kondisi. Antum di sini itu terbatas, ya. Antum di sini waktunya terbatas. Pada saat yang sama antum harus pintar memanfaatkan. Dan saya ucapkan kepada teman-teman yang kayaknya bulan ini nggak terlalu banyak yang keluar ya. Sebetulnya ada senangnya juga sih, tapi agak repotnya juga. Senangnya ya, antum nggak banyak berarti masih ada yang tetap di sini. Tapi agak beratnya teman-teman yang baru mau datang ke sini jadi nggak bisa banyak. Ya. Jadi kalau jumlah kapasitas di sini ada 100, ya yang pulang 10, berarti nanti nambah peserta barunya cuma 10.
Tapi insya Allah karena beberapa tempat masih kosong, jadi untuk sekarang masih ya cuma beberapa aja yang bertahan untuk datang ke sini. Ya. Yang Iwan ada berapa orang yang pulang? Dua yang tadi itu. Yang tadi. Nggak ada yang nambah? Yang lain gitu? Kabita ingin pulang? Oh Kabita. Kalau yang Ahmad ada berapa? Yang sekarang pulang. Yang sebelumnya kan ada? Tiga orang. Oh, tiga. Dua, tiga orang ya cuma 5. Biasanya 10-50. Terus yang kedua, ya, insya Allah nanti kita akan bedakan antara penutupan dengan pembukaan, ya, formatnya. Jadi untuk penutupan kita nanti akan mengadakan tasmi. Jadi tasmi itu ada yang sugro, ada yang kubro, ada yang wisuda akbar. Jadi kalau tasmi sugronya ya kalau sudah selesai hari apapun, tanggal berapapun udah tasmi. Nanti dikalkulasi dalam sebulan itu misalnya ada 10-20 orang tasmi di akhir. Jadi di acara penutupan nanti ada tasmi kubro, ya, tasmi kubro. Jadi misalnya bulan ini total berapa yang tasmi, jadi jangan langsung bulan selesai langsung. Jadi tetap ikut penutupan yang tasmi itu. Untuk tasmi kubro apa bedanya? Nanti orang tuanya dipanggil, diundang, ya. Bila perlu kita siapin kendaraannya, pesawatnya. Ya kan sudah ada pesawat. Kan nggak mungkin jalan kaki ke sini kan. Ya nanti dikondisikan. Dulu tasmi yang pertama itu kita betul-betul mewajibkan orang tua hadir. Sampai orang tuanya di Kalimantan kita usahakan gimana bisa hadir juga, Masya Allah. Ya, ya. Jadi kita nanti akan bangun formulasi yang standar untuk penutupan. Jadi nanti ada tasmi kubro, ya. Karena disitulah hakikat perhatian kita terhadap Al-Quran, dan juga kita memfasilitasi orang tua merasakan bagaimana perjuangannya dari anak-anaknya, bagaimana mereka perjuangan sampai 37 itu tidak mudah, ya. Baik yang ziyadah, murojaah ataupun yang mungkin, apalagi ini perjuangan yang luar biasa yang mereka semua pasti sudah tidak lagi memikirkan betah tidak betah, enak tidak enak, ya, tapi sudah merasakan target yang mereka inginkan Al-Quran, sehingga dapat teman baru, dapat makanan baru, dengan dapat hafalan baru, mana yang lebih enak? Jadi lihat teman seenak apa, sebaik apapun itu ya biasa di sini. Memang temannya baik-baik, tapi dapat hafalan baru itu luar biasa, melebihi mendapatkan apapun. Ya. Jadi dalam istilah Al-Quran itu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat Allah itu Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu kalian harusnya cukup bahagia. Dengan apa? Dzalika khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran itu lebih baik dari apapun yang kalian koleksi. Antum mengoleksi apa? Mengoleksi dinar, dirham, uang. Antum koleksi itu, ya. Di ATM sampai ATM-nya banyak sampai penuh, dompetnya dengan ATM, duitnya nggak ada. Antum kumpulin semua itu nggak ada apa-apa. Antum kumpulin teman, kumpulin di WA group, kumpulin di mana? Semua lah antum kumpulin. Tapi pastikan bahwa yang bisa menemani antum sampai memastikan antum berada di surga tertingginya hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Kemarin Malaysia tanya, kenapa sih harus baca Quran ya? Al-Quran itu satu-satunya yang bisa menemani antum, ya. Dari mulai antum kematian dijemput, Al-Quran sudah langsung mendatangi antum dengan sosok yang
cakep, aroma yang wangi, tutur kata yang santun, ya, sikap yang baik. Siapapun orangnya yang dijemput dengan kematian pasti akan didatangi dengan sosok itu. Ketika ditanya siapa kamu, jawabannya anal Quran. Saya Al-Quran yang kamu temani ketika kamu di dunia. Kamu lelah di siang hari karena Al-Quran, kamu kurang tidurmu di malam hari karena Al-Quran, bahkan bacaanmu kau panjangkan ketika sedang sholatmu. Sholatnya menjadi panjang karena Al-Quran. Dan saya merasakan bagaimana kamu begitu peduli, tidak mau lepas dariku sepanjang di dunia, sepanjang kamu hidup. Sekarang maka aku yang akan membelamu, menemanimu sampai aku akan pastikan bahwa kamu berada di surga tertinggi. Sampai kemudian datang Munkar dan Nakir. Kata Munkar dan Nakir, wahai Al-Quran, minggir dulu, aku ingin bertanya sama si fulan. Kata Al-Quran apa? Wahai malaikat, kalau mau tanya, tanya saja. Aku tidak akan bisa meninggalkannya sebagaimana dia tidak pernah bisa lepas dariku selama di dunia. Maka kemudian ditanyalah, dan kemudian Al-Quran bilang, wahai sahabatku, kamu tenang saja. Apapun jawabannya, apapun pertanyaannya akan bisa kamu jawab. Saya pastikan kamu bisa menjawabnya, apapun pertanyaan. Maka kemudian ditanyalah dengan beberapa pertanyaan oleh malaikat, dan kita sudah paham pertanyaannya, tetapi belum tentu bisa menjawabnya. Ya, banyak orang yang gagal untuk menjawabnya, walaupun pertanyaannya, kisi-kisinya, dan langsung pertanyaannya sudah disebutkan oleh Rasulullah lewat riwayat-riwayat yang sahih. Maka dengan jaminan Al-Quran itu bisa menjawabnya, orang itu pun bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh malaikat. Artinya dia lulus, dan kemudian apa kata malaikat? Nam salihah. Sudah, kamu istirahat yang nikmat, ya, tidur yang nikmat. Maka sampai kemudian Al-Quran itu, jadi saya sampaikan, kita dulu SD, SMP, SMA, yang kita pelajari pelajaran apa? Ada IPA, ada buku IPS, bahasa Indonesia, kimia, apalagi fisika, geografi, apa? Antum ketika beli buku itu masuk kelas 2 SMP misalnya, bukunya dibeli semuanya baru, ya, baru dibeli semuanya. Ada 10 buku, ada geografi, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, semuanya. Selesai itu ujian, antum naik ke kelas 3, bukunya dikemanain? Ada yang dijual, dikasihkan sama adiknya kalau adiknya masih mau, ya, dikasihkan sama temannya, sama saudaranya, dijual keluar, dipakai untuk bungkus gorengan, bala-bala, semuanya. Hanya cukup sampai di situ, selesai. Antum belajar kimia lagi, beli lagi, dibuang lagi, begitu saja. Ada yang kemudian antum TPA selesai, menghafal Al-Quran, Qurannya khatam, kemudian Al-Qurannya dijual, dikasihkan, ada dipakai bungkus gorengan, sudah Al-Quran. Dan walaupun dia kemudian sampai S1 jurusan kimia, S2 kimia, S3 kimia, ya, sampai dia profesor kimia, apakah dia kemudian minta ketika di akhir hayatnya berbaring di rumah sakit, kira-kira yang diminta apakah tolong ambilkan buku kimia, saya ingin mati mendekap buku kimia? Ada gitu? Tidak ada. Dia pasti berpikir, ambilkan Al-Quran. Saya ingin kalau mati mendekap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu dipastikan, antum selesai bolak-balik saja, Al-Quran tetap akan menjadi Rabi'an qulubina, akan menjadi penghibur kita, penuntun kita. Al-Quran itu sabahu ilal jannah, akan membimbing, mengajak, dan mendorong kita sampai ke surga. Bahkan sampai di surga, Al-Quran masih tidak rela. Ya Allah, aku tidak rela kalau dia cuma masuk surga. Ya Allah, sampaikan dia Al-Quran yang Al-Quran syafi'un li ashabi, akan menjadi syafaat, pembela, penolong bagi sahabatnya. Ya Allah, aku minta simpulan ini sampaikan ke surga yang paling tinggi. Kemudian apa yang kata Allah sampaikan? Iqra wartaqi. Kalau begitu, suruh dia baca lagi Al-Qurannya. Kemudian naiklah, inna manzilatuka fi akhir ayatin taqra'ha. Dan surganya tergantung ayat yang dibaca. Jadi satu ayat yang dibaca
satu tingkat naik surganya. Satu ayat yang dibaca satu tingkat naik. Jadi kalau begitu, andai surga itu ada 8 pintu, tingkatannya ada berapa? Ada berapa? Bukan 8 pintu. Karena setiap ayat itu satu tingkat. Berarti ada 6.326 tingkat Al-Quran atau surga yang nanti akan kita sampai di puncak surga itulah baru Al-Quran mengucapkan selamat. Karena pertemananmu ternyata kamu membuktikan sebagai teman sejatinya Al-Quran. Boleh kamu tidak punya teman sejati di dunia, tapi pastikan bahwa teman sejatimu adalah Al-Quran. Sehebat apapun pertemananmu dengan manusia, baik suami dengan istrinya atau dengan anaknya, dengan siapanya, sehebat apapun pertemanannya, tetap ketika masuk ke alam kubur tidak ada yang bisa untuk menemani. Hanya Al-Quran yang siap menemani. Jadi ini teman-teman, mohon menjadi spirit tersendiri bahwa tidak mungkin antum mendapatkan bagian yang lebih banyak dari Al-Quran kalau semangat, strategi, pikiran antum masih belum maksimal. Ingat, saya sampaikan Al-Quran itu lebih pencemburu daripada pasangan setia antum. Daripada siapa? Al-Quran itu lebih pencemburu. Kita lagi ngapalin Quran masih mikirin yang lain, jangan harap antum akan dapatkan hafalan dari Al-Quran. Walaupun satu ayat itu harus penuh perhatian, wujudkan bahwa perhatian antum kepada ayat yang antum baca, yang antum hafal itu maksimal. Kalau antum masih memikirkan yang lain, masih tidak serius, Al-Quran akan memberikan setengah. Jadi keseriusan antum hanya dibalas oleh Al-Quran setengahnya saja. Antum kalau keseriusannya 10, Al-Quran ngasihnya 5. Antum kalau seriusnya 5, Al-Quran 2,5. Jadi kalau antum asal-asalan ngapalin Quran, masalah. Nggak ada yang bisa antum bawa dari Al-Quran kalau keseriusan kita tidak maksimal. Andai pun antum serius, belum tentu juga mendapatkan Quran. Karena boleh jadi Allah kasih kompensasi yang lain. Sudah sering saya sampaikan, kita sudah serius perasaan kita tuh kurang gimana ya mikirin Al-Quran itu. Ciri keseriusan antum dengan Al-Quran kalau itu sudah jadi mimpi. Kalau tidak jadi mimpi, ada nggak yang mimpi antum dengar saudara antum, teman antum misalnya di sini yang mimpi, yang mimpinya itu kemudian tiba-tiba dia baca surat Al-Falaq, ada nggak? Saya di tempat daurah itu hampir setiap malam, dan saya mendapatkan teman-teman yang nyalidur apa namanya? Igonya itu sampai bacaannya sampai 10 ayat gitu. Kalau saya dengar dia lagi baca surat Al-Kahfi gitu, 10 ayat, saya lihat matanya masih meremuk. Terus dia baca surat As-Sajdah, baca surat apa? Masya Allah, berarti memang pikirnya saya masya Allah itu kelas 2 SMP dari Al-Quran. Dia menghafal sehari bisa 30 halaman. Syaratnya satu, pokoknya habis asar dia mesti futsal, main bola. Kalau dia kurang olahraga, hafalannya sedikit. Saya juga heran itu anak. Ingat ada 3 orang. Satu panggilannya si Beckham, terus ada si Akbar, satu lagi lupa, Iswanto. Itu dia itu kalau disuruh olahraga, pokoknya habis dia targetnya kalau sudah dapat 20 halaman, boleh kamu habis asar itu pokoknya main bola apa, dan dimotivasi. Dia sebelum asar itu sudah dapat 20 halaman. Nanti habis bisa dia dapat 10 halaman lagi. Kalau Mas Abdullah tahu, baik dulu sama saya pernah. Jadi saya satu guru satu ilmu sama Mas Abdullah. Mas Abdullah ini mana? Iya. Tapi beliau udah lupa sama saya. Karena dulu kecil. Sekarang udah besar. Udah malu sekarang. Bawain beras ke sini udah malu.
Ayo teman-teman, jadi antum berikan untuk Al-Quran yang maksimal, karena Al-Quran tidak akan mengecewakan antum. Ya. Andai pun di dunia Al-Quran tidak memberikan hafalan yang sesuai dengan kemauan antum, pastikan bahwa itu sudah kemauannya Allah. Antum sudah 100% mencintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, sudah pokoknya sudah betul-betul rasanya Al-Quran itu di ubun-ubun antum itu sudah nyatu lah gitu, nggak ada lagi yang pikiran yang lain kecuali Al-Quran. Tapi hafalan antum juga masih segitu-gitu juga, pastikan bahwa ada rahasia Allah yang sedang Allah simpan, dan nanti akan Allah berikan pada saatnya yang tepat. Dan perlu saya share, saya mulai menghafal yang maksimal itu 2 minggu pertama. Memang hafalan saya juga dulu masih ya sekitar 5 halaman. Tapi qadarullah, saya ditakdir oleh Allah 2 minggu berikutnya saya kemudian diuji oleh Allah. Ya, diujinya sakit kepala, meler, ya hampir sama lah dengan kondisi Aisyah, tapi nggak terlalu parah. Waktu itu parah banget. Jadi flu-nya berat banget, saya flu, kemudian sakit kepala, udah satu lagi sakit gigi. Ya, sakit gigi udah sempurna aja deh. Sempurna ya. Tapi saya bertekad, pokoknya kalau flu kayak gitu kan pengennya cepet ke air lagi gitu ya. Gitu. Nah, saya pastikan, pokoknya saya pastikan saya nggak ke air dulu sebelum saya setoran 1 halaman. Jadi saya dapat 1 halaman dan saya wudhu. Saya dikagetkan ternyata yang sebelumnya saya sehat-sehat saja dapat 5 halaman, tapi ketika saya sakit itu dapat 18 halaman. Ya, saya dapat 18 halaman. Besoknya saya targetkan pokoknya 1 hari saya harus dapat 1 juz. Besoknya karena 18 halaman, besoknya saya harus dapat 22 halaman karena mengejar ketertinggalan 2 halaman yang kemarin. 22 halaman dapat. Besoknya lagi dapat 24 halaman. Balik lagi 20 halaman. Balik lagi kadang 21 halaman, besok 19 halaman. Terus kutatannya di situ 18 sampai 24 halaman. Itu selama 2 minggu saya sakit. Dalam kondisi sakit itu Masya Allah ada kenikmatan tersendiri. Kita menghafal itu luar biasa, terasa perjuangan. Dan saya gini, tadinya saya mau istirahat aja, tidur gitu, mau tidur aja istirahat. Tapi saya bilang kalau mau tidur di rumah juga bisa tidur. Kalau cuma makan di rumah juga makan. Terus kalau sakit di sini, ya ngapain di sini gitu? Ke rumah aja, pulang aja, atau di rumah sakit. Saya pikir terus daripada terus saya baca kemudian bagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, justru kondisi yang harus dipastikan kita dekat dengan Allah ketika kita sakit. Kenapa? Karena ketika kita sedang sakit artinya kita dekat dengan kematian. Jadi kalau kita dekat dengan mati kemudian amal kita semakin lemah, buat apa? Ya. Justru kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tanda-tanda mati itu kalau sakit. Jadi harus maksimal kita. Ya, harus maksimal kita dalam beramal soleh. Maka satu-satunya yang bisa dimaksimalkan adalah hafalan. Masya Allah, selama 2 minggu itu saya mendapatkan hafalan yang maksimal betul. Ya, selama 2 minggu itu saya bahagia. Ya Allah, terima kasih. 2 minggu berikutnya saya sembuh sakitnya, kembali hafalannya 10 halaman. Gitu. Ternyata ada hikmahnya. Sakit itu mungkin istighfar kita tidak terlalu maksimal juga, dosa kita otomatis kan jaminannya dosa terberat. Jadi saya dapatkan bagaimana kaitan dosa kita dengan hafalan kita begitu dekat. Ya. Jadi kalau kita susah-susah ya banyak istighfar. Gak usah juga minta ya Allah sakit, gak usah juga. Ya. Udah aja kalau sakit jadi terima, kalau enggak sehat ya alhamdulillah kan. Nanti yang sakit juga yang repot. Kami juga ya. Yang jelas ketika Allah menetapkan satu hal, pertama yang harus muncul dalam diri antum husnudzon. Berbaik sangka sama Allah. Itu kunci utama kesuksesan Nabi Ibrahim. Ya, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahun. Kuncinya 2, husnudzon, sabar. Suruh nyembelih anaknya sembelih aja. Tak mikir banyak ini perintah Allah, sembelih aja. Akhirnya apa? Jadi syariat yang luar biasa. Ya.
Teman-teman, jadi apapun yang antum dapatkan di sini, husnudzon sama Allah dan sabar, ya, insya Allah. Kalau sudah maksimal antum berikhtiar, apapun seberapapun hafalan yang antum dapat, pasti itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kualitas antum. Kira-kira antum lebih dekat dengan Allah ketika hafalannya banyak atau ketika hafalan sedikit? Ya, ketika hafalannya sedikit, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, gitu. Ya Allah aja terus nangis gitu. Ya. Ada nggak yang hafalannya banyak kemudian sampai nangis? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, sampai nangis alhamdulillahnya gitu. Ada nggak? Ada. Kira-kira yang sampai nangis itu yang bilang